Apa asal muasal Satan? Di mana Yesus ketika Satan diciptakan? Pernahkah Anda bertanya-tanya dari mana datangnya Satan? Bagaimana dia bisa berada dalam kisah Alkitab? Anda membaca tentang kuasa Tuhan yang menakjubkan dalam penciptaan alam semesta. Anda membaca tentang penciptaan manusia menurut gambar dan rupa Allah. Setelah itu, Anda membaca tentang Tuhan menciptakan Taman Eden dan memberikan kuncinya kepada Adam dan Hawa. Semuanya berjalan baik dan mudah sejauh ini. Dan kemudian tampaknya entah dari mana pada Kejadian 3 muncul karakter jahat bernama ular atau Satan atau iblis, apapun sebutannya. Dan sejak awal dia mulai menimbulkan kerusakan. Kerusakan pada rencana Tuhan dan seluruh umat manusia. Jika Anda seperti kebanyakan orang dan Anda membaca secara kritis, Anda akan berkata, "Hei, tunggu dulu, dari mana Satan ini berasal?" Anda akan bertanya, kenapa saya tidak membaca apapun tentang Satan di kitab Kejadian pasal 1 atau 2? Maksud saya asal-usulnya. Mengapa tiba-tiba ular yang bisa berbicara ini datang entah dari mana dan mulai berbicara dengan Hawa? Dan yang lebih hebat lagi, dia mendengarkan, membalas, dan menyetujuinya. Apa yang sebenarnya terjadi di sini? Nah, jika Anda merasa seperti itu, saya bisa memahaminya. Saya dapat memahaminya karena tidak ada satupun halaman awal pada kitab Kejadian yang mempersiapkan kita menghadapi kedatangan Satan. Kejadian pasal 1 dan 2 terutama berfokus pada penciptaan umat manusia. Dan dunia termasuk langit dan bumi, terang dan gelap, laut, daratan, tumbuhan, hewan, dan akhirnya manusia. Dan Tuhan melihat bahwa semuanya baik. Tidak ada penyebutan secara spesifik mengenai asal muasal Satan atau bahkan Lucifer sebagaimana ia dikenal pada awalnya. Latar belakang Lucifer yang juga dikenal sebagai Satan memang tersebar di berbagai bagian Alkitab dan tidak disajikan dalam satu narasi yang kohesif. Informasi yang tersebar ini memerlukan penyatuan bagian-bagian dari buku yang berbeda untuk mendapatkan pemahaman yang lebih lengkap tentang kisahnya dan dari mana asalnya. Dalam video ini, kita akan menjelajahi bagian-bagiannya untuk menunjukkan kepada Anda bagaimana Lucifer menjadi Satan atau iblis. Dia pertama-tama adalah Lucifer, seorang malaikat yang tampan, setia, dan berbakti. Seorang malaikat yang melayani Tuhan. Dia sempurna dalam penciptaan. Jadi, apa yang terjadi padanya? Ya, kita tidak dapat membicarakan asal-muasal Satan tanpa melihat kembali komposisi bala tentara malaikat Allah yang asli. Untuk ini, mari kita lihat Kolose 1 ayat 16. Dikatakan, karena di dalam Dialah telah diciptakan segala sesuatu yang ada di sorga dan yang ada di bumi, yang kelihatan dan yang tidak kelihatan, baik singgasana maupun kerajaan, baik pemerintah maupun penguasa, segala sesuatu diciptakan oleh Dia dan untuk Dia. 3 hal yang perlu diperhatikan dalam ayat ini. Pertama, hal ini menyatakan bahwa segala sesuatu termasuk alam spiritual yang tidak terlihat, yang mencakup malaikat dan makhluk spiritual lainnya diciptakan oleh Kristus. Ini berarti bahwa Yesus Kristus bukan sekedar bagian dari ciptaan. Dia adalah pelaku aktif dalam penciptaan. Inilah yang dimaksud Yohanes ketika ia mengatakan, pada mulanya adalah firman, dan firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Kedua, kecuali dalam penciptaan, tidak ada perbedaan antara dunia material dan dunia spiritual. Ini mencakup hal-hal di surga dan di bumi, yang menunjukkan bahwa alam semesta ini dan alam spiritual, termasuk makhluk malaikat, adalah bagian dari ciptaan Tuhan. Dan ketiga, apakah yang dimaksud dengan singgasana atau penguasa atau pemerintah mengacu pada ordo atau tingkatan malaikat yang berbeda? Ini menyiratkan bahwa Lucifer sebagai makhluk malaikat
adalah bagian dari ciptaan ini. Namun, ketika ayat ini mengatakan segala sesuatu diciptakan oleh Dia dan untuk Dia, ayat ini menyoroti peran sentral Yesus dalam penciptaan dan sebagai tujuan dari semua ciptaan. Tujuan penciptaan termasuk makhluk malaikat adalah untuk mengabdi dan mengagungkan Dia. Hal penting yang perlu diperhatikan dalam ayat ini adalah bahwa Tuhan telah menciptakan seluruh malaikat sebelum Dia menciptakan alam semesta. Sudah banyak hal yang terjadi sebelum alam semesta kita ada. Kitab Kejadian adalah permulaan, tetapi itu hanyalah permulaan bagi kita sebagai manusia. Itu bukanlah permulaan bagi Tuhan. Ayat berikutnya akan memperjelas hal ini. Dikatakan, "Hai anak manusia, ucapkanlah suatu ratapan mengenai Raja Tirus, dan katakanlah kepadanya, beginilah firman Tuhan Allah. Gambar dari kesempurnaan engkau penuh hikmat dan maha indah. Engkau di Taman Eden, yaitu taman Allah penuh segala batu permata yang berharga, yaspis merah, krisolit, dan yaspis hijau, permata pirus, krisopras, dan nefrit, lazurit, batu darah, dan malakit. Tempat tatahannya diperbuat dari emas dan disediakan pada hari penciptaanmu. Kuberikan tempatmu dekat kerub yang berjaga. Di gunung kudus Allah engkau berada, dan berjalan-jalan di tengah batu-batu yang bercahaya-cahaya. Engkau tak bercela di dalam tingkah lakumu sejak hari penciptaanmu, sampai terdapat kecurangan padamu. Dengan dagangmu yang besar, engkau penuh dengan kekerasan dan engkau berbuat dosa. Maka kubuangkan engkau dari gunung Allah, dan kerub yang berjaga membinasakan engkau dari tengah batu-batu yang bercahaya. Engkau sombong karena kecantikanmu, hikmatmu kau musnahkan demi semarakmu. Ke bumi kau kulempar, kepada raja-raja engkau kuserahkan menjadi tontonan bagi matanya." Meskipun nubuatan ini ditujukan kepada Raja Tirus, nubuatan ini sebenarnya berbicara tentang keadaan asli Satan Lucifer. Inilah dia, diciptakan dengan begitu agung hingga ia menjadi rusak dan diusir dari hadirat Tuhan. Jadi dari bagian ini kita melihat bahwa Lucifer yang kemudian menjadi Satan, yang merupakan kekuatan iblis di belakang Raja Tirus yang jahat ini, pada awalnya diciptakan untuk menjadi sempurna. Dia adalah meterai kesempurnaan. Kitab suci juga mengatakan bahwa dia penuh dengan kebijaksanaan, dan dia juga merupakan makhluk terindah yang pernah Tuhan ciptakan. Yehezkiel juga menceritakan kepada kita bahwa Satan hadir di Taman Eden. Kita tahu hal ini benar karena kitab Kejadian menegaskan tidak ada orang lain yang hadir di Taman Eden kecuali Adam, Hawa, dan Satan. Tampak bagi saya bahwa Satan diusir dari Taman Eden setelah dia menipu Hawa untuk makan dari pohon pengetahuan baik dan jahat. Setelah pertemuannya dengan Hawa, dia kehilangan akses penuh. Inilah yang difirmankan Allah kepada ular itu. Nabi Yesaya memberikan rincian tambahan mengenai asal-muasal Satan dan bagaimana ia terjatuh dari rahmat Allah. Dia berkata, "Wah, engkau sudah jatuh dari langit, hai bintang timur, putra fajar. Engkau sudah dipecahkan dan jatuh ke bumi, hai yang mengalahkan bangsa-bangsa. Engkau yang tadinya berkata dalam hatimu, aku hendak naik ke langit, aku hendak mendirikan tahtaku mengatasi bintang-bintang Allah. Dan aku hendak duduk di atas bukit pertemuan jauh di sebelah utara. Aku hendak naik mengatasi ketinggian awan-awan, hendak menyamai yang maha tinggi. Sebaliknya, ke dalam dunia orang mati engkau diturunkan, ke tempat yang paling dalam di liang kubur." Jadi, dari mana datangnya Satan? Dia awalnya adalah Lucifer, kerub pelindung dan malaikat cantik di antara kumpulan malaikat yang diciptakan oleh Tuhan sebelum dia menciptakan alam semesta.
Satan datang dari gunung Allah. Dia berada di Taman Eden Tuhan ketika Tuhan menempatkan Adam dan Hawa di sana. Setelah dia menyalahgunakan hak istimewa itu, dia kehilangan semua akses. Satan jatuh karena kesombongannya dan merusak kebijaksanaannya.